sampai selesainya ibadah ini. Roh Kudus, tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Berkati juga pemain musik, operator laptop, bahkan semua pemuda remaja yang akan beribadah di sore hari ini. Bersatu hati kami tolak, kami patahkan dan kami hancurkan setiap bentuk kuasa kegelapan, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Darah anak domba Allah berkuasa mengalau menghancurkan setiap kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami tabiskan dan buka ibadah kami di sore ini dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berkira-kira untuk Tuhan. Kita angkat satu lagu, ya, pujian yang berkata Hatiku Penuh Nyanyian, Rohani 99. Puji-pujian kita saat ini. Kita angkat satu pujian rohani 80. Betapa heranlah, heranlah. Betapa
Tuhan saat sore ini. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, isilah bejana hidupku, Rohani 83. Isilah setiap kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Berbicaralah bagi kami di sore ini. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Firman Tuhan pada saat sore hari ini terambil dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya bacakan firman Tuhan. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat, tetapi Roh dengan tegas menyatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kuikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah,
latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Puji Tuhan, pemuda remaja dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sini ya, Timotius, dalam 1 Timotius ini ya, menceritakan bagaimana pentingnya ya kehidupan kita untuk beribadah, sebab dunia ini penuh dengan penyesatan ya. Jadi judul firman Tuhan pada saat sore hari ini adalah pentingnya kita beribadah. Puji Tuhan, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, kita melihat bahwa di ayat yang pertama berkata bahwa Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah, dari ayat ini kita melihat ya, pemuda remaja dikasihi Tuhan, bahwa waktu-waktu ini ya akan ada orang-orang yang disesatkan dengan ajaran yang mengikuti ajaran setan-setan ya. Contoh ajaran setan-setan itu adalah seperti perdukunan ya, ilmu-ilmu kebal, atau mungkin roh-roh peramal ya, meramal nasib, meramal jodoh, meramal pekerjaan ya, berdasarkan rasi bintang lah, Aries apa semua ya. Hidup kita ini bukan dipengaruhi oleh bintang ya, bintang Aries, Scorpio nanti sifatnya seperti ini, bintang Leo sifatnya seperti ini. Itu adalah roh-roh dunia, roh-roh peramal itu tidak Tuhan kehendaki. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa yang mengendalikan hidup kita, yang memberkati hidup kita itu adalah Tuhan, bukan bintang. Amin. Yang mengendalikan kita itu bukan bintang, bukan karena kita lahir bulan April lantas sifat kita seperti ini, lahir bulan Desember sifat kita seperti ini, pekerjaan yang baik seperti ini. Tidak. Hidup kita ini semua bukan dikendalikan oleh bintang, karena bintang itu hanya ciptaan. Amin. Bintang itu hanya ciptaan Tuhan ya, tetapi yang menentukan dan yang mengendalikan hidup kita itu adalah Tuhan ya. Itulah sebabnya ayat yang pertama dikatakan bahwa ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Nah, salah satu roh-roh penyesat itu tadi, roh-roh peramal, sihir, santet ya, suwangi, roh perdukunan ya. Sakit pergi ke dukun, dikasih minum air yang baca, dikasih mandi supaya kebal. Itu adalah contoh roh-roh penyesat yang Tuhan inginkan kita harus menjauhi hal itu. Itulah sebabnya firman Allah nanti di kelanjutan dikatakan kita harus melatih diri beribadah agar kehidupan kita, iman kita itu menjadi kuat ya, tidak akan mudah dipengaruhi dengan ajaran-ajaran ya, menurut ajaran setan-setan tadi, menurut ajaran roh-roh dunia tadi ya. Supaya katanya bisa berpuasa, nanti dia kasih ya, dia pegang batu atau cincin yang sudah diisi ilmu, atau keris yang sudah diisi ilmu, atau daun yang sudah diisi ilmu, apa saja itu adalah roh-roh penyesat yang akan membuat kita tidak bisa diselamatkan. Karena kenapa? Kita menjadikan Tuhan itu ya, kita itu mendua hati, percaya Tuhan tapi juga percaya kepada setan, kepada roh-roh dunia, roh-roh peramal, roh-roh perdukunan. Tuhan mau kita hanya satu, kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Untuk kita bisa kuat menghadapi roh-roh dunia ini, kita harus melatih diri kita
dalam beribadah. Ya, pemuda remaja dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang selanjutnya dikatakan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Nah, jadi roh-roh dunia itulah ajaran setan-setan itu. Di ayat yang kedua menjelaskan bahwa itu semua adalah tipu daya atau pendusta. Itu semua dusta. Kalaupun ada misalnya terjadi, itu hanya kebetulan. Itu semua dusta. Kalau kita menyerahkan diri kita untuk diramal, untuk apa, nanti yang mengendalikan hidup kita itu setan. Dan setan tidak memberikan gratis kepada manusia. Kalau setan memberikan sesuatu, dia minta tumbal. Ya, setan meminta tumbal. Contoh misalnya mau kaya, ya dikasih kaya, tapi ada tumbal. Mungkin anaknya mati, istrinya mati. Ada saja hal yang akan menjadi tumbal untuk bisa mendapatkan sesuatu. Itulah sebabnya kita sebagai anak Tuhan, kalau kita percaya kepada Yesus, bukan kita yang dimintai tumbal, tetapi Tuhan Yesus yang menjadi tumbal. Amin. Untuk menebus kita, ya, untuk menghapus dosa kita. Tapi kadang-kala orang lebih senang kasih ayam putih, ayam merah, ya, beras hitam, beras merah, beras kuning, ya, dikasih mandi dengan bunga-bunga 7 warna, 12 warna, ya. Sehingga hidup itu berada di bawah kuasa setan. Ya, dia dimandikan nih. Setan yang kuasai dia, bukan lagi Tuhan. Nah, kita sebagai anak muda harus lebih mempercayai Tuhan lebih dari segalanya. Ya, jangan mau dikasih batu atau dikasih apa saja, ilmu-ilmu, jangan mau. Karena itu firman Allah berkata adalah dusta. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, itu adalah dusta. Ayat yang ketiga, mereka itu melarang orang kawin. Ya, ada ilmu-ilmu atau apa yang melarang orang kawin. Ya, terus mereka melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah, biasa orang kalau memiliki ilmu ada sesuatu yang merupakan pantangan. Jangan makan ini. Kalau makan ini nanti ilmumu hilang. Jangan makan pisang misalnya, atau jangan makan daun kelor. Jangan makan A, si B, si C. Nah, itu pantangan-pantangan yang tidak boleh dimakan, yang tujuannya menipu kita, menipu manusia. Nah, makanya Tuhan katakan bahwa ayat 4, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Amin. Semua yang diciptakan Allah itu baik. Sekalipun mungkin ada kekurangan dalam diri kita, kelemahan yang ada dalam diri kita, tapi firman Allah berkata kita itu diciptakan baik. Kalaupun itu rusak, itu karena dosa. Itulah sebabnya kalau sudah rusak, kita harus bawa diri kepada Tuhan. Bukan sudah rusak menyerahkan diri kepada setan, ya, menyerahkan diri kepada peramal, menyerahkan diri pada dukun. Itu hal yang akan membuat hidup itu ada di bawah kutuk, ya, ada di bawah kutuk. Turun
yang merdeka. Amin. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Ya. Ayat 4 tadi, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satupun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Amin. Nah, tadi saya katakan orang kalau punya ilmu biasa dilarang makan kelor, dilarang makan apalah ya, sebagai pantangannya, ya, dilarang mungkin bawa apalah begitu. Ya, itu adalah salah satu cara taktik daripada iblis yang membuat manusia kadang kala lebih mempercayai itu daripada mempercayai Tuhan. Ya, tapi kita sebagai anak muda, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mengalami kelepasan di dalam Tuhan. Kita terlepas dari hal-hal itu, karena hal-hal itu firman Allah berkata itu adalah tipu, itu adalah pendusta. Jangan kita percaya, percayalah kepada Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan yang memberikan dan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan tidak akan meminta tumbal dari diri kita. Tuhan tidak akan meminta, oh nanti anakmu yang pertama mati, oh nanti anakmu yang pertama cacat. Ada banyak cara iblis meminta tumbal ketika dia memberikan sesuatu kepada manusia. Dia tidak berikan secara gratis. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan, Tuhan memberkati masa depan, Tuhan memberkati cita-cita, dan tidak Dia melepaskan dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Amin. Dia memerdekakan kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Nah, tadi saya dikatakan bahwa jangan makan ini, jangan makan itu, ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus tahu juga bahwa kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, ada juga hal yang tidak bisa dimakan. Apa itu? Ya, kita buka Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-20. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Nah, ayat yang ke-29 dari ayat 28 ya. Sebab adalah keputusan Roh Kudus. Ya, jadi yang tadi tidak bisa dimakan tadi itu adalah keputusan Roh Kudus. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, ya Rasul ya, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya, contoh makanan dipersembahkan kepada berhala itu contoh misalnya orang-orang yang memberikan sesajen, ya, ditaruh di kuil atau di apa begitu sesajen kepada orang mati, kepada arwah-arwah. Nah, itu tidak boleh dimakan. Sebab itu adalah makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Nah, itu yang tidak boleh dimakan. Ini adalah keputusan Roh Kudus, ya. Yang berikut yang kedua yang kita tidak boleh makan itulah dari darah. Nah, kita tidak boleh makan darah. Ya, itu larangan yang memang tertulis dalam Alkitab. Bukan hanya perjanjian lama, di perjanjian lama juga ada tidak boleh makan darah. Tapi diteguhkan lagi di perjanjian baru. Ya, di perjanjian baru dituliskan kembali jangan makan darah. Kenapa Tuhan melarang kita makan darah? Karena dalam darah itu ada terdapat banyak macam penyakit di dalam darah. Ya, contoh kalau kita manusia yang sakit malaria, yang diperiksa apanya? Darah, ya. Orang darah tinggi, yang diperiksa apa? Tekanan darahnya. Orang ada penyakit apa saja bisa diketahui dari darah. Karena di dalam darah itu ada penyakit. Jadi kalau kita makan darahnya binatang dan binatang itu ada penyakit, maka penyakit binatang itu akan kena kepada kita. Makanya Tuhan, ya, Roh Kudus menegaskan bahwa kita
misalnya binatang yang dicekik itu berarti diikat dengan tali sampai dia mati tanpa mengeluarkan darah, tanpa disembeli dikeluarkan darah. Kalau ada darah keluar, walaupun ini dia belum sempat mati, langsung disembeli, maka itu bisa. Tapi kalau dia mati tanpa mengeluarkan darah dari tubuh binatang itu, jangan dimakan. Ya, itu menurut keputusan Roh Kudus. Ya, tidak boleh dimakan. Berikut yang tidak boleh dimakan lagi, itulah dari makanan yang dari percabulan. Ya, makanan dari percabulan itu artinya begini. Contoh ya, saya kasih contoh, minta maaf ini. Kalau perempuan itu dia menjual diri, dia dibayar oleh orang dengan hasil percabulan, maka uang yang dikasih orang itu dari hasil itu jangan kita makan. Kalau kita tahu itu orang, misalnya orang itu mau kasih kita uang, dia dari kemana bikin sesuatu yang bikin berdosa dengan bercabul, terus dia panggil kita untuk ikut makan dengan hasil uang itu, jangan kita mau. Kalau kita tahu itu uang yang tidak benar, dari hasil yang tidak benar, ya, itu jangan kita makan. Karena makanan dari hasil percabulan jangan kita makan. Karena kenapa? Kalau kita tahu bahwa uang yang dia beli makanan itu adalah uang dari hasil percabulan, berarti kita setuju dia berbuat cabul. Orang yang berbuat cabul itu berdosa, dan kita yang makan makanan dari hasil percabulan itu, kita juga ikut terlibat menyetujui namanya percabulan. Berarti kita juga ikut terlibat dalam dosa. Walaupun kita tidak melakukan, tapi kita menyetujui. Karena kita mau makan hasil makanan dari percabulan itu. Makanya Tuhan katakan, tadi saya ulangi lagi, bahwa yang tidak boleh dimakan sesuai dengan keputusan Roh Kudus, ya, itulah makanan yang dipersembahkan berhala, yang kedua darah, yang ketiga binatang yang dicekik, yang keempat itulah dari percabulan. Nah, itu adalah hal-hal yang kita anak-anak Tuhan jangan kita makan, ya, jangan kita makan. Kalau tadi dikatakan ilmu-ilmu setan-setan itu melarang untuk makan ini, makan ini, nanti dia punya ilmu keluar, itu jangan kita ikuti itu. Yang Tuhan larang yang jangan kita makan, yang tidak dilarang makan, ya. Dan bilang itu haram. Tidak ada ditulis. Kalau tidak tertulis, jangan takut makan saja. Amin. Amin. Kemudian, ya puji Tuhan. Kita melihat di sini bahwa ketika kehidupan kita ya mengalami kelepasan di dalam Tuhan, maka kehidupan kita ini ya dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan, dan kehidupan kita itu tidak akan mudah tertipu lewat ibadah dan persekutuan kita kepada Tuhan. Pemuda remaja dikasih Tuhan, kita melihat di sini ya di dalam 1 Timotius tadi, 1 Timotius pasal yang keempat, kita baca ayat yang ke-5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya, jadi makanan yang boleh dimakan, yang tidak dilarang oleh Tuhan, makan saja, sebab makanan itu telah dikuduskan oleh apa? Oleh firman Allah dan dengan doa kita, ya. Makanan itu dikuduskan oleh firman Allah, ya, dan oleh doa. Jadi ada dua yang menguruskan makanan, firman Allah dan doa kita. Ya, makanya kita berdoa, Tuhan kuduskanlah makanan minuman ini, ya, sehingga menjadi kekuatan bagi tubuh saya. Ya. Kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Nah, hal yang membuat manusia kadangkala tertipu dengan roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan di ayat yang pertama tadi, itu karena dia tidak menjauhi tahyul, dia tidak mau menjauhi dongeng nenek-nenek tua. Itu apa itu tahyul? Tahyul itu adalah
tahyul, misalnya begini. Orang bilang begini, nenek dulu bilang kita itu tidak boleh tapis beras kalau malam. Tidak boleh, nanti setan datang katanya. Nah itu contoh tahyul. Ada lagi bilang apa? Oh tidak boleh duduk di atas beras. Tidak boleh duduk di atas bantal. Itu adalah tahyul-tahyul yang tidak ada tertulis di Alkitab. Kalau dilarang oleh firman Allah ya jangan kita langgar. Tetapi kalau yang tidak dilarang seperti katakan tadi tahyul-tahyul, jangan percaya. Tahyul itu adalah sesuatu yang tidak benar, ya. Kemudian dongeng itu adalah cerita karangan, ya. Dongeng itu adalah cerita karangan. Kalau tahyul itu adalah suatu larangan yang dibuat ya turun temurun. Nah itu yang disebut tahyul, ya. Kalau dongeng itu cerita yang bukan nyata, ya. Contoh misalnya asal mula Danau Toba ya itu kan dongeng. Oh asal mula Danau Toba ini begini. Asal mula apa lagi? Asal mula Danau Poso begini. Ah, itu adalah dongeng. Sedangkan di dalam firman Allah tidak ada dibilang, oh Danau Toba itu diciptakan dari begini sampai terjadi begini. Ya. Siapa yang ciptakan Danau Toba? Tuhan. Jadi itu dongeng, ya. Yang hanya merupakan cerita manusia, karangan manusia. Ya, tapi yang harus kita lakukan adalah latihlah dirimu beribadah. Ya, kalau kita melatih diri kita beribadah, maka kita tidak akan mudah tertipu. Karena kenapa? Iman kita semakin bertumbuh dalam kita beribadah kepada Tuhan. Firman Allah berkata, latihlah dirimu beribadah. Melatih diri beribadah itu sama dengan contoh ya. Kalau misalnya seseorang mau ikut pertandingan PON misalnya, ya, terus dia tidak latihan, langsung ikut PON dalam pertandingan itu dia lomba lari, dia kuat ke tidak? Kalau tidak latihan, kuat ke tidak saya tanya? Ya tidak. Karena kenapa? Tidak latihan. Orang yang mau tinju, ya, dia harus olahraga setiap hari, latihan tinju, ya latihan angkat berat, latihan dipukul badannya supaya dia ini bertahan, ada cara-cara untuk menyerang, cara-cara untuk bertahan. Nah itu karena dia melatih diri. Begitu juga dengan kehidupan kita. Untuk kita bisa tahu taktik iblis seperti apa menjatuhkan manusia dalam dosa, kita harus melatih diri untuk beribadah. Kalau kita tidak beribadah, kita akan mudah tertipu, kita akan mudah terbawa arus, kita akan mudah terlena. Firman Allah berkata, mari kita melatih diri kita beribadah. Ya, melatih diri berdoa, melatih diri menyembah Tuhan, melatih diri baca Alkitab, melatih diri dalam ibadah itu, ya harus apa? Dengan sepenuh hati. Contoh ya, kalau misalnya seseorang mau jadi petinju, terus dia latihan tidak semangat, ya hari ini latihan, besok tidak, oh nanti bulan depan baru dia latihan lagi. Dia tidak akan, sekalipun dia bilang saya pernah latihan, tapi kalau tidak rutin, tidak terus menerus, maka dia punya tubuh berbeda dengan orang yang latihan setiap hari. Yang ada jadwal-jadwal untuk latihan, dia selalu setia untuk latihan. Begitu nanti pertandingan, tetap orang yang kuat latihan yang pasti akan menang. Kita juga sebagai anak Tuhan seperti ini. Kalau kita melatih diri beribadah, ketika kita menghadapi ujian tantangan, kita selalu ada kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Kita selalu ada kemampuan, ada selalu pertolongan, ada selalu mujizat, ada selalu jalan keluar. Bahkan apa yang tidak pernah timbul, tidak pernah terlihat dari hati kita, yang tidak pernah timbul dari angan-angan kita, itu Tuhan siapkan. Ketika kita melatih diri kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, dengan serius kita melatih diri kita beribadah, maka hidup kita ini ya akan mampu
diri kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ya, tadi katakan latihan badani terbatas gunanya. Ya, gunanya latihan badani, olahraga kah, lari atau apa saja, bulu tangkis, sepak bola, itu terbatas gunanya. Ya, karena kenapa? Hanya olahraga itu, ya, latihan badani itu hanya untuk di dunia ini, ya, untuk di dunia ini. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Katakan amin. Coba ulangi, kita baca sama-sama. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam hal apa saja ibadah itu berguna. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita buka hati kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mendengar firman dengan sungguh-sungguh, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita memuji Tuhan, menyanyi dengan sungguh-sungguh, maka firman Allah berkata, ibadah itu berguna untuk segala hal, dalam segala hal, ya. Karena dalam ibadah itu karena mengandung janji. Amin. Kita ketika kita beribadah, kita sedang menerima janji Tuhan. Tadi waktu kalian mendengar firman Allah menjanjikan kita ketika kita serius beribadah, kita sungguh-sungguh beribadah, kita sungguh-sungguh berdoa, kita sungguh-sungguh menyerahkan diri dalam beribadah, melatih diri beribadah. Tadi kita mendengar janji Tuhan apa? Perlindungan, pertolongan, dan mujizat Tuhan. Jadi ketika kita beribadah, kita sedang menerima janji. Kalau kita serius menerima itu, maka akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita serius menerima, mengaminkan dalam hati kita, amin Tuhan, amin, amin. Kita mengaminkan firman itu, maka firman itu memiliki kuasa untuk mengerjakan apa yang kita aminkan. Kita mengambil janji Tuhan itu di dalam kita beribadah. Tapi kalau kita tidak beribadah, malas beribadah, sama dengan kita tidak mau mengambil janji Tuhan itu. Haleluya. Haleluya. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Di dalam ibadah kita menerima janji Tuhan. Haleluya. Kita melihat di sini, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk hidup sekarang di dunia ini, kita ada perlindungan, ada pertolongan, ada mujizat dalam hidup kita ketika kita hidup di dunia. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Ibadah juga berguna untuk apa? Yang akan datang, ya. Yang akan datang itu apa? Kerajaan surga, ya. Hidup yang akan datang itulah kerajaan surga. Orang yang setia, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang serius, yang tekun beribadah, dia akan dipelihara baik di bumi maupun di surga. Ya, kita menerima pertolongan di bumi, bahkan menerima mahkota kehidupan. Firman Allah berkata, Tuhan Yesus ke surga, dia berkata bahwa aku menyiapkan tempat bagimu. Makanya jangan heran nanti, kenapa Adiel punya rumah seperti ini? Kenapa Glory punya rumah seperti ini? Kenapa Mami punya rumah seperti ini? Setiap kita punya rumah. Firman Allah berkata, Tuhan berjanji, Tuhan Yesus berjanji, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat. Orang-orang yang sungguh-sungguh, yang serius, jelas beda rumahnya nanti di sana. Amin. Kalau percaya Tuhan Yesus beribadah tapi tidak ini, ya, jelas rumahnya di sana, ya, mungkin hanya di barak nanti kalau pemalas. Haleluya. Cuma di barak, nanti tahu penampungan barak, tidak ada kamar di situ semua. Tapi kalau tidak mungkin, Tuhan akan memberi upah yang sama. Amin. Amin tidak? Amin tidak? Orang yang sungguh-sungguh, ya, menabur dengan baik ketika dia hidup di dunia ini, dia beribadah dengan serius, dia melakukan pekerjaan Tuhan dengan
mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan itu artinya dari ujung kepala sampai ke kaki itu didandani dengan baik. Kepalanya, pikirannya, matanya, mulutnya, hatinya, sampai ke bawah mengalami penyucian, dihiasi, didandani. Maka orang-orang itu yang akan menjadi mempelai Tuhan. Ya, mempelai Tuhan itu bukan karangan, ya, bukan dongeng. Karena ada di Alkitab. Amin. Kalau tidak ada di Alkitab tidak mungkin ada, tapi ada di Alkitab, dalam Wahyu juga ada tentang mempelai Tuhan. Ya, nah kita sebagai anak Tuhan, firman Allah berkata, mari kita melatih diri kita beribadah sehingga kehidupan kita menerima janji, baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Selanjutnya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya, ya, jadi perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan apa yang patut diterima? Benar dan patut diterima sepenuhnya, itulah tentang ibadah, ya. Benar dan harus diterima sepenuhnya tentang ibadah itu. Jangan sama saja, kamu yang beribadah dengan saya tidak beribadah sama, tidak sama. Akan beda mahkotanya, akan beda upahnya, akan beda. Tuhan pasti akan memberikan upah seseorang itu tidak mungkin akan sama dengan orang yang pemalas, orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh, orang yang patuh. Ya. Ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Ya. Untuk beribadah itu kita berjuang. Untuk beribadah itu kita berjerih payah. Karena kenapa? Meninggalkan kita punya tugas-tugas sekolah, meninggalkan kesenangan-kesenangan kita, mungkin mau nonton kah, mau main-main kah, mau jalan-jalan. Makanya firman Allah berkata dalam beribadah itu kita harus berjerih payah. Amin. Dan berjuang melawan apa? Melawan malas, ya. Berjuang melawan tidak suka beribadah, ya. Berjuang melawan malu beribadah. Banyak hal yang membuat orang tidak beribadah. Banyak hal yang membuat orang terhambat untuk beribadah. Makanya kita harus berjuang untuk datang beribadah. Karena kadang-kala iblis itu banyak cara untuk menghalangi orang beribadah. Contoh, mau datang beribadah begini, tiba-tiba ada tamu. Sudah ada tamu, jadi nggak usah beribadah, Tuhan tahu. Ya. Begini mau beribadah begini, motor rusak. Sudah, tidak usah beribadah, Tuhan tahu. Mau beribadah begini, hujan. Tidak usah beribadah, Tuhan tahu. Ya. Kalau hal seperti itu berarti kita tidak berjerih payah, tidak berjuang. Firman Allah berkata, itulah sebabnya kita berjerih payah, berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Amin. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Kita harus berjerih payah dan berjuang. Apapun yang menghalangi kita untuk datang, berjuang untuk datang. Amin. Begini mau datang, mama bilang tidak ada uang persembahan. Aduh mama, saya malu datang di gereja tidak ada persembahan. Datang saja. Pendeta bukan mau melihat persembahan, tapi Tuhan mau melihat pemberian. Itulah hidup kita ini kita beri kepada Tuhan. Mau ada persembahan dan tidak ada persembahan, bukan itu, tetapi hati ini yang kita beri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Jangan karena ya masih hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik ini, Tuhan tahu, nanti pendeta tahu, nanti pendeta marah kalau beribadah. Tapi orang yang banyak alasan untuk beribadah dengan orang yang berjuang, berjerih payah untuk beribadah, jelas mahkotanya akan beda. Jelas rumahnya di surga akan beda. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu yang menentukan apa yang kita terima di sana. Karena Tuhan memberikan upah adil kepada setiap manusia.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita angkat satu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari 225.
kami semua. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ampuni segala salah dan dosa kami. Kuduskan sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati masa depan cita-cita kerinduan anak-anak. Biarlah Tuhan akan membela setiap perkara-perkara mereka. Memberikan kemenangan, kekuatan, bahkan mujizat-Mu semakin nyata bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan berkorban bagi pelayanan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau saja yang suci. Mari kita bangkit berdiri semua. Kau saja yang layak. Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah selesai beribadah. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sebelum itu layakkan kami Tuhan untuk menerima janji-janji-Mu, menerima berkat-Mu di sore hari ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang di sore hari ini. Masa depan, cita-cita, kerinduan mereka, Tuhan kiranya menolong, campur tangan dan memberkati. Kami berdoa untuk penghuni Risa Toban yang masih sakit lambung Tuhan. Tuhan menjamah di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur-Mu, menyembuhkan dan mengangkat sakit penyakitnya. Darah Yesus berkuasa, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Pemuda remaja dikasih Tuhan, angkat kedua tangan. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengharapkan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menolong engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua percaya berkata, Amin. Shalom, selamat sore.